Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, menghimbau kepada seluruh saudara-saudaraku, masyarakat Sumatera Utara yang saya cintai, agar tidak mudik, baik keluar dari Sumatera Utara maupun masuk ke Sumatera Utara. Ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya mohon kepada saudara-saudaraku, ini untuk kebaikan kita bersama. Di situasi seperti ini, kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga menggunakan video call, sosial media, atau teknologi lainnya. Tidak harus berkunjung ke rumah keluarga. Jadilah pahlawan untuk melindungi diri, keluarga, juga Sumatera Utara yang kita cintai ini. Saat ini, Sumatera Utara sudah meningkatkan status dari siaga darurat bencana non-alam COVID-19 menjadi status tanggap darurat hingga tanggal 29 Mei 2020. Demi keselamatan kesehatan warga Sumatera Utara, kita harus kompak memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Mari kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga situasi segera kembali pulih dan kita terbebas dari bencana ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara yang melihat dan menyaksikan acara ini, saya Hanif Fahri, SPKJ MM, selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang, pada pagi hari yang berbahagia ini menyampaikan salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua. Dan tentunya dengan semangat sumut lawan COVID-19, bersama kita bisa. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kondisi dan situasi perkembangan bagaimana kita melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terutama dilaksanakan di rumah-rumah sakit umum daerah. Kita dari Asosiasi Rumah Sakit Umum Daerah dan tentunya jajaran pimpinan rumah-rumah sakit umum daerah tentunya sangat mengharapkan bantuan dan dukungan seluruh masyarakat Sumatera Utara dalam hal bagaimana kita berjuang untuk mengatasi pelayanan terhadap pasien COVID-19 yang saat ini tentunya menjadi tantangan kita bersama. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, selaku pimpinan Rumah Sakit Umum Deli Serdang yang juga merupakan salah satu anggota Asosiasi Rumah Sakit Umum Daerah se-Sumatera Utara, saya ingin menyampaikan dan menginformasikan terkait pentingnya kesiapan rumah sakit umum daerah. Beberapa hal yang harus kita sikapi bahwa dalam era COVID-19 ini, peran rumah sakit umum daerah, terutama rumah-rumah sakit pemerintah, sangat diharapkan.
Hari ini sangat wajar karena kehadiran negara, kehadiran rumah sakit umum daerah dalam pelayanan COVID ini ditentukan bagaimana pelayanan di rumah sakit tersebut. Dalam beberapa kasus dan beberapa bulan belakangan ini, saya pikir sejak tanggal 14 Maret yang lalu hingga sampai dengan saat ini, rumah-rumah sakit umum daerah selalu disibukkan dengan kedatangan pasien-pasien, baik memang itu terindikasi sebagai COVID ataupun memang karena kecemasan ataupun ketakutan masyarakat bahwa dia menderita COVID. Sehingga hal ini perlu diantisipasi. Beberapa hal yang mesti kita perhatikan dalam pelayanan pasien COVID ini, yaitu bahwa kesiapan kita, terutama untuk menerima pasien COVID, harus kita mulai dengan langkah terawal, bagaimana sarana dan prasarana, baik sumber daya sarana, alat, dan sumber daya manusia itu bisa kita siapkan. Pada awal-awalnya memang kita harus berinisiatif sendiri, berjuang sendiri, mungkin belajar sendiri. Tapi dengan keluarnya protokol-protokol dari pemerintah, keluarnya ketentuan-ketentuan, maka akan memberikan arahan yang harus sama-sama kita ikuti. Banyak rumah-rumah sakit umum daerah yang mungkin belum siap terhadap kedatangan ataupun adanya gelombang pasien COVID-19 yang hadir atau datang. Mungkin hanya sebagai hayalan, tapi ternyata hari ini semua telah datang dan hadir di depan kita bersama. Maka untuk itu ada beberapa hal yang akan saya ingatkan. Pertama, bahwa untuk penerimaan pasien-pasien COVID di UGD atau di instalasi gawat darurat, dan ini tentunya juga bukan hanya untuk rumah sakit daerah sebagai rumah sakit pemerintah, tapi rumah-rumah sakit lain, saya mengingatkan untuk adanya pemilihan pasien yang datang dengan indikator-indikator ataupun tanda-tanda yang mengarah kepada COVID ataupun tidak COVID, harus ada jelas dibedakan lebih dahulu. Dan disiapkan ruangan khusus sehingga tidak terjadi kontaminasi atau pencampuran pasien yang COVID maupun non-COVID. Dan ini dibutuhkan tentunya tenaga medis ataupun mereka-mereka yang sudah lebih dahulu dilatih. Kemudian untuk itu juga harus dilakukan SOP, standar operasional prosedur, di mana pada pengiriman pasien ataupun pada pemilihan pasien ini, kita harus bisa memastikan bahwa pasien ini adalah sebagai UDP atau sebagai PDP. Dan untuk itu tentunya koordinasi gugus tugas di tingkat kabupaten, di mana untuk pasien-pasien PDP atau ODP yang telah terindikasi atau telah terpantau oleh Dinas Kesehatan, maka rumah sakit daerah akan lebih mudah untuk merawatnya terlebih dahulu sebelum dikirim ke rumah sakit rujukan provinsi yang telah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yaitu yang ada di GL Tobing maupun ada di Marta Friska. Nah, ini tentunya butuh kesiapan kita sebagai pimpinan rumah sakit dan dukungan daripada rekan-rekan kita sebagai ujung tombak dalam perjuangan melayani pasien COVID. Hal-hal yang saya rasa perlu juga mesti saya ingatkan di sini, bahwa kalau dalam kondisi masih normal, artinya penerimaan pasien masih dalam keadaan normatif dengan jumlah pasien yang berkunjung juga dalam keadaan normatif, saya pikir para tenaga medis yang akan ditunjuk harus dilakukan beberapa hal, antara lain yaitu pemilihan bahwa tenaga medis dipastikan yang melayani adalah mereka yang berusia muda. Kita di Rumah Sakit Umum Deli Serdang menyarankan dan melakukan seleksi usia di bawah 25 tahun, dengan pemeriksaan medical check-up sebelum mereka diterjunkan ke sarana COVID-19 yang disiapkan di rumah sakit umum daerah masing-masing. Kemudian dilakukan medical check-up, kemudian juga dilaksanakan beberapa prosedur pemeriksaan terhadap tenaga medis ini, sehingga mereka yang melayani sudah betul-betul siap. Dan yang paling penting adalah bagaimana mereka menyiapkan dan pelatihan menggunakan APD, alat pelindung diri. Bagi-bagi rumah sakit yang telah mempunyai standarisasi rumah sakit, sebagaimana yang telah dijalankan oleh KARS, maka tim PPI kita harapkan dapat bergerak untuk mengevaluasi pemakaian alat pelindung diri. Tidak jarang dan banyak sekali kasus-kasus adanya perawat ataupun tenaga medis terkontaminasi COVID-19 ini adalah ketidakmampuan kita, kecerobohan kita, atau kekurangpahaman kita dalam menggunakan alat pelindung diri.
Sehingga walaupun telah menggunakan alat pelindung diri, resiko untuk teman-teman kita untuk terkontaminasi daripada COVID-19 ini cukup tinggi. Dan itu adalah tugas dan tanggung jawab manajemen dan juga tim pengawas infeksi dan pemantau infeksi di rumah sakit untuk terus bekerja. Kemudian tentunya yang paling harus kita siapkan juga adalah ruangan rawat inap untuk sementara. Tidak bisa begitu saja pasien PDP dan ODP ini langsung dikirim ke rumah sakit rujukan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Maka untuk itu kita pasti mau tidak mau akan merawat mereka terlebih dahulu sebelum mengirimkan ke rumah sakit rujukan. Maka untuk itu perlu disiapkan sarana dan prasarana yang memadai, baik ruang isolasi maupun sistem dan tata cara perujukan yang baik. Dan untuk itu juga saya harapkan teman-teman di rumah sakit umum daerah sudah menyiapkan sarana dan prasarana itu, dan itu tentunya sangat diperlukan oleh pasien-pasien COVID. Kemudian yang paling juga harus kita lakukan di rumah sakit, bahwa rumah sakit kita bukan hanya melayani pasien COVID. Sesuai dengan edaran dari Dirjen Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan RI, bahwa rumah sakit disarankan untuk menghindari pelayanan-pelayanan elektif, pelayanan-pelayanan yang tidak bersifat emergensi ataupun gawat darurat. Ini juga untuk menghindari para tenaga kesehatan, karena kita lihat banyak tenaga-tenaga medis yang terkena justru bukan mereka-mereka yang melayani langsung. Dan ini tentunya adalah kontaminasi yang terjadi, baik karena ketidakpatuhan, ataupun kelalaian, ataupun kita merasa sepele terhadap pelayanan kepada pasien-pasien yang kita nyatakan ternyata bukan COVID, ternyata mereka sebagai pembawa atau dalam istilah sekarang sebagai OTG, orang tanpa gejala. Dan ini perlu prosedur yang ketat di rumah sakit. Proses-proses desinfektanisasi juga perlu saya ingatkan, harus terus dilakukan tanpa menyerah, tanpa letih, harus dilakukan pagi, siang, dan sore. Penyemprotan-penyemprotan area-area yang selalu berhubungan dengan sentuhan-sentuhan daripada pasien dan masyarakat. Melakukan penjarakan, melakukan jarak antar pasien dan dokter, kemudian juga ketat dalam menghimbau dokter, kalau memang memungkinkan menggunakan telemedicine, menggunakan non-kontak langsung, maka kita harapkan dokter-dokter rumah sakit laksanakan dari sekarang. Karena Anda sangat dibutuhkan, tenaga Anda sangat dibutuhkan untuk pelayanan-pelayanan seperti itu. Nah, yang terakhir bahwa ketentuan dari Allah, kadang-kadang pasien-pasien kita rawat harus meninggal di rumah sakit yang kita pimpin. Maka untuk itu, siapkanlah tenaga-tenaga untuk penguburan, siapkan juga lah tenaga-tenaga yang memang mahir untuk proses pemulasan jenazah. Dan tentunya hal ini sangat diharapkan kemampuan dari rumah sakit. Tidak ada lagi orang lain yang akan membantu untuk penyelesaian fardu kifayah maksud saya, kemudian juga penyelesaian sampai ke penguburan, karena tentunya hal ini dibutuhkan tenaga yang ahli dan profesional. Masyarakat masih takut, masyarakat masih mempunyai stigma yang mengerikan terhadap pasien-pasien apalagi yang meninggal dengan COVID. Maka untuk itu tanggung jawab kita sebagai sumber daya manusia di bidang kesehatan untuk melayani masyarakat yang tidak beruntung, yang meninggal karena penanganan atau karena COVID-19 ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberi makna dan beri masukan, terutama untuk kawan-kawan jajaran manajemen, pimpinan rumah sakit daerah dan rumah sakit se-Sumatera Utara, agar tetap bersemangat dan tetap mematuhi dan mengikuti SOP yang ada. Baiklah, para warga Sumatera Utara yang saya cintai, ada beberapa pertanyaan yang masuk dan cukup banyak yang mesti saya respon pada pagi hari ini, yaitu bagaimana asosiasi rumah sakit daerah sebenarnya kemampuannya rumah sakit kenapa masih kecil untuk rumah sakit daerah dalam menangani COVID. Dalam hal ini perlu saya sikapi bahwa sebenarnya kita sebagai rumah sakit pemerintah adalah ujung tombak. Dan dalam perencanaan pembangunan atau perencanaan penanganan COVID ini kita berkoordinasi dengan pemerintah. Memang pada awal-awalnya kita kesulitan, misalnya dalam penerimaan alat pelindung diri, kemudian bagaimana kesiapsiagaan dan pelatihan. Tapi sebenarnya ada satu kata kunci bahwa semua rumah sakit ini telah melaksanakan
akreditasi. Semua rumah sakit telah melaksanakan sertifikasi ataupun pengelolaan SOP yang baik dan benar dalam pelayanan kesehatan. Jadi dalam penanganan COVID-19 ini kita hanya sedikit saja melakukan modifikasi. Misalnya untuk area-area isolasi, penanganan infeksi, dan juga bagaimana melaksanakan protokol-protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi sebenarnya rumah sakit daerah sudah diberi kesiapan terhadap munculnya wabah COVID-19 ini terkait dengan terakreditasinya mereka sebagai rumah sakit umum daerah. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana pelayanan rumah sakit daerah dalam menggunakan protokol COVID? Tentunya pelaksanaan kegiatan penanganan pasien COVID-19 di tiap-tiap daerah perlu dukungan, bukan hanya dari pimpinan atau rumah sakit umum daerah tersebut. Unsur Forkompinda, kemudian juga TNI Polri harus dilibatkan aktif. Karena mereka yang paling tahu di lapangan dan kita adalah hanya muara atau akhir ujung dari pelayanan pasien COVID. Kita mesti mengetahui kondisi pasien yang akan datang, kondisi pasien dikirim, ya kita ambil contoh bahwa mereka pada saat ini kita menghadapi tantangan dengan hadirnya TKI, dengan hadirnya masyarakat yang tidak jujur. Maka yang paling tahu sebenarnya adalah tokoh-tokoh masyarakat, yang paling tahu adalah teman-teman TNI Polri yang berada di lapangan sehingga bisa memberi informasi kepada rumah sakit daerah dalam menjalankan protokol. Alangkah baiknya kalau sebelum pasien datang kita udah tahu diagnosisnya, kita udah tahu kondisinya, dan kita udah tahu apa yang akan kita lakukan sehingga tingkat pemaparan, kontaminasi, dan juga penanganan akan lebih baik. Mungkin itu yang bisa kita sarankan sebagaimana pengalaman kita di beberapa bulan ini, 1 bulan ini melayani pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Deli Serdang. Kemudian untuk khusus Rumah Sakit Deli Serdang, udah berapa banyak PDP yang dikebumikan dan kebutuhan lain terkait COVID, ya, maksud saya yang sudah dirawat. Nah, dari 6 PDP yang dirawat di Rumah Sakit Umum Deli Serdang, meninggal 2 orang, dan dari yang meninggal itu 1 orang positif dengan pemeriksaan swab atau PCR. Dan tentunya sangat kaget tentunya kalau kita tidak melakukan protokol terapi terhadap pasien, protokol terhadap pasien yang meninggal tadi. Dan itu tentunya sangat berat dan akan membuat kita terkejut. Namun karena dari awal kita udah proses PDP udah kita lakukan dan ditetapkan oleh tim dokter, maka tentunya proses protokol terapi akan memenuhi standar-standar penanganan COVID, terutama untuk pasien-pasien dengan penanganan virus. Dan itu tentunya akan dilakukan banyak hal, terkait juga adanya isolasi terhadap petugas atau perawat, yang juga pada saat ini di Rumah Sakit Deli Serdang kita melaksanakan isolasi bagi perawat-perawat atau tenaga medis yang terkontaminasi dengan pasien COVID tadi. Dan tentunya ini butuh dukungan kita bersama. Dan yang paling hal yang paling spesifik yang harus kita buat kerjasama lintas sektoral, bahwa kalau ada pasien COVID yang meninggal, maka kita harus berkoordinasi dengan sangat baik, mulai dari kepala dusun, kepala desa, sampai TNI Polri, supaya tidak ada penolakan, kemudian petugas kita juga nyaman melaksanakan proses pemakaman, dan prosedur pemulasaran jenazah di rumah sakit juga berjalan dengan baik. Sehingga proses-proses fardu kifayah yang menurut ajaran Islam harus dilaksanakan walaupun tidak sempurna, karena proses pengafanan dan pemandiannya mungkin akan tersingkirkan, tapi proses-proses yang lain, baik menyolatkan maupun menguburkannya, tentu akan sangat berjalan dengan baik. Demikian juga dengan saudara-saudara kita yang beragama lain, tentunya proses-proses itu juga akan dijalankan dengan sebaik-baiknya karena ada koordinasi. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, stok alat pelindung diri bagaimana? Hari ini saya nyatakan bahwa alat pelindung diri yang udah sampai ke rumah-rumah sakit daerah, terutama Rumah Sakit Umum Deli Serdang Lubuk Pakam, cukup memadai, sehingga tidak lagi ada alasan tenaga medis untuk takut ataupun ragu dalam melayani pasien kita, baik yang pasien non-COVID yang hari ini juga membutuhkan pelayanan, maupun pasien COVID sendiri yang hari ini berkat kerjasama dengan pemerintah
Provinsi Sumatera Utara, kita rumah-rumah sakit daerah sudah tahu akan membawa kemana, yaitu ke rumah sakit Geltobing untuk keadaan-keadaan yang ringan sedang, dan untuk ke rumah sakit Marta Friska untuk keadaan yang sedang dan berat dan butuh penanganan lebih lanjut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Selamat berjuang teman-teman di seluruh Provinsi Sumatera Utara, khususnya rumah-rumah sakit daerah dan rumah-rumah sakit yang melayani pasien COVID-19. Sumut lawan COVID-19, bersama kita bisa. Alur rujukan Rumah Sakit Darurat, rujukan COVID-19, Rumah Sakit Marta Friska, dan Rumah Sakit GL Tobing. Rumah sakit asal memastikan bahwa pasien yang dirujuk adalah PDP baru yang telah dikonfirmasi oleh dokter spesialis paru, penyakit dalam, dan bukan pasien PDP yang sedang dalam perawatan di rumah sakit asal. Pasien PDP sudah harus dilakukan pemeriksaan darah lengkap, foto toraks, dan EKG sebelum dirujuk. Rumah sakit asal meminta persetujuan kesediaan pasien dirawat di rumah sakit darurat rujukan COVID-19 tanpa didampingi keluarga serta tidak ada jam kunjungan keluarga kecuali pasien anak di bawah 15 tahun. Pasien anak boleh didampingi satu anggota keluarga. Rumah sakit menghubungi hotline rumah sakit darurat rujukan COVID-19 Marta Friska Multatuli 061 414 9666 0813 6213 6822. Hotline Rumah Sakit Darurat rujukan COVID-19 Rumah Sakit JL Tobing 0822 6804 0024. Pasien dikirim dengan menggunakan ambulans rumah sakit asal dengan membawa hasil pemeriksaan. Puskesmas tidak dapat langsung mengirimkan pasien PDP ke rumah sakit rujukan tanpa melalui rumah sakit umum daerah setempat. Rumah sakit, dokter dan petugas kesehatan adalah benteng terakhir. Andalah garda terdepan. Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan prima dan jauh dari ancaman virus serta penyakit apapun ya. Mengingat saat ini sedang marak tentang mewabahnya virus novel corona. Virus novel corona menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya hingga kini. Penyebab infeksi virus corona tersebut antara lain percikan air liur pengidap bisa dari batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Gejala yang timbul bila terjangkit virus novel corona bisa beragam, bergantung pada jenis corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan: hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang lebih parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia, yang menyebabkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, nyeri dada atau sesak saat bernapas. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah. Hingga saat ini, belum ada vaksin yang dapat mencegah virus corona. Maka dari itu, langkah terbaik adalah mencegah penyebaran virus tersebut, yaitu menghindari berpergian ke Cina, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama bila kamu beraktivitas di tempat umum. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol. Tutup mulut dan hidung saat kamu batuk atau bersin. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Semoga kita terhindar dari virus ini dan segala penyakit lainnya ya.
Kita tahu semua, saat ini virus COVID-19 telah memasuki fase yang tidak baik dan sangat mengkhawatirkan. Saya meminta seluruh masyarakat agar mengisolasi diri di rumahnya masing-masing hingga keadaan yang lebih baik. Saya paham efek terbesar dari penyebaran virus ini adalah ekonomi. Tapi saya harap saudara-saudaraku memahami jiwa kita dan jiwa orang banyak lebih berharga dari apapun. Wabah virus corona bisa kita hindari bila mereka yang terkena penyakit ini melakukan isolasi diri. Tidak semua pasien corona harus dirawat di rumah sakit. Mereka yang tidak termasuk kelompok rentan cukup melakukan isolasi diri di rumah. Protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID-19. Mengapa orang yang diduga tertular COVID-19 diisolasi setidaknya 14 hari? Gejala COVID-19 biasanya muncul dalam rentang 1-14 hari berupa batuk, demam, atau sesak nafas. Dalam selang waktu itu, kondisi orang diduga terinfeksi COVID-19 diisolasi dan dipantau di rumah sakit, rumah, atau tempat lain. Untuk memastikan infeksi, akan dilakukan tes beberapa kali. Apabila Anda bukan kelompok rentan seperti lansia atau memiliki penyakit kronis lain seperti diabetes, jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dan sejenisnya, maka Anda dapat secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan melakukan isolasi mandiri. Apakah isolasi mandiri itu? Isolasi mandiri adalah upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan berdiam diri di rumah sambil memantau kondisi diri kita, seraya tetap menjaga jarak aman dari orang sekitar atau keluarga. Siapa yang perlu melakukan isolasi mandiri? Siapapun yang memiliki gejala sakit seperti demam, batuk atau pilek, nyeri tenggorokan, atau gejala penyakit pernafasan lainnya, atau termasuk dalam kelompok orang dalam pemantauan atau ODP, yaitu orang yang pernah berkontak erat dengan pasien positif COVID-19 dan atau orang dengan riwayat perjalanan dari negara atau transmisi lokal COVID-19. Berapa lama waktu isolasi diri? Setidaknya selama 14 hari sampai hasil pemeriksaan sampel di laboratorium diketahui. Apa yang perlu dilakukan saat isolasi mandiri? Tinggal di rumah dan jangan keluar, kecuali untuk mencari pertolongan medis. Sebisa mungkin, gunakan kamar terpisah dan selalu jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain. Selalu gunakan masker selama masa isolasi diri. Ganti masker secara rutin apabila basah atau kotor. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala seperti batuk atau kesulitan bernafas. Hindari berbagi peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, dan gelas, perlengkapan mandi seperti handuk atau sikat gigi, dan juga benda berbahan kain, misalnya pakaian atau selimut. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti makan makanan bergizi, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta melakukan etika batuk dan bersih. Upayakan berada di ruang terbuka dan berjemur sinar matahari setiap pagi. Jaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan, terutama untuk area atau permukaan yang sering tersentuh tangan. Hubungi segera fasilitas layanan kesehatan bila sakit memburuk, seperti mengalami sesak nafas. Apa yang tidak boleh dilakukan saat isolasi mandiri? Tidak boleh keluar rumah, termasuk untuk bekerja, apalagi ke ruang publik. Bila sangat terpaksa harus keluar, gunakan masker dan hindari transportasi publik atau tempat ramai. Tidak boleh berbagi alat makan, mandi, dan pakaian bersama anggota keluarga lainnya. Cuci peralatan makan dan pakaian secara mandiri, terpisah dari anggota keluarga lain. Bila harus berbagi kamar mandi atau mesin cuci pakaian, maka bersihkan dengan desinfektan setelah dipakai. Bagaimana menjaga pertahanan tubuh selama masa isolasi mandiri?
Tetap terapkan pola hidup sehat, antara lain dengan makan makanan bergizi seimbang, perbanyak buah dan sayur, istirahat yang cukup, lakukan olahraga ringan, dan hindari merokok atau minum alkohol. Isolasi mandiri bukanlah sesuatu yang sulit, namun membutuhkan komitmen baik dari diri sendiri maupun keluarga dan orang terdekat. Orang yang menjalani isolasi dapat mengalami kesepian, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan saat mengalami gejala sakit. Maka mereka perlu dibantu, didukung, dan diberi semangat. Mari saling berempati, perkuat solidaritas, dan bersama kita melawan corona.